Sampai nolak-nolak ya. Iya. Wow, luar Jadi kalau biasa. nastar itu memang nggak pernah apa namanya sepi kalau di sini. Jadi akhirnya Hmm. setiap lebaran dia nagih, nggak jualan gitu. Hah? Terus Masa ditagi-tagi gitu? Jujur aja kok pelanggan saya itu eh, beli sayur tuh pengennya tuh mulus, tapi nggak pakai pestisida. Itu kita jadi petani tuh stres. Oke teman-teman, kita sesi bedah bisnis. Kebetulan saya datang ke rumahnya Bu Aulia ya. ya. Nah kebetulan Bu Aulia ini lagi punya ini usaha cookies. Nah jadi kita ngulik-ngulik ya, kira-kira usaha Bu Aulia ini seperti apa. Ya mungkin kenalin Bu, Ibu nama panjangnya mungkin. Nah, Backgroundnya apa Bu nih kalau boleh tahu? backgroundnya sih sebenarnya nggak nyambung banget ya Mas. Ya. Saya dulu itu kuliah jurusan elektro. Elektro ya? Tahu gitu, saya dari dulu ambil jurusan Boga ya Mas ya di UNESA gitu. Iya mestinya ya. Tapi siapa yang tahu kalau pada akhirnya itu apa ya, takdir yang membawa saya ke bidang ini kayak gitu. Oke. Itu ngomong udah berapa lama nih Bu? Ini tuh mulai saya dalami sejak saya resign tahun 2016. 2016. Jadi ya sudah mungkin 8 tahunan ya. Tetapi sejak saya kerja itu saya sudah mulai jualan kue, tapi waktu weekend aja sih. Jadi weekend dulu pertama kali kue yang saya bikin itu ini kue bolu pisang gitu. Tapi kalau lagi puasaan itu saya bikin kue kering, tapi ya yang klasik-klasik aja kayak nastar, kastengel, putri salju gitu. Itu dulu yang bikin ibu saya, terus saya yang memasarkan di kantor kayak gitu. Oh, jadi sebetulnya tuh usaha ini sudah sebelum resign bahkan ya? Iya. Masih kerja itu udah nyicil, habis bikin. itu teteh buatan ibu. Iya benar. Karena kan sejak almarhum bapak meninggal itu ibu ikut saya. Oke. Ikut saya tapi berapa ya, mungkin 2 tahunan. Nah waktu puasaan itu orangnya ini sih punya ide apa namanya bikin terus minta dijualin di kantor kayak gitu. Terus ya mungkin karena bosan juga kali ya di rumah ya, harus ada kegiatan ya kalau udah tua ya. Terus dari situ temanku kantor kan akhirnya hafal kalau oh Mbak Aulia ini biasanya jualan kue. Jadi akhirnya setiap lebaran dia nagih, nggak jualan gitu. Terus masa ditagi-tagi gitu? Maksudnya biasanya kan jualan kok, misalnya masih awal Ramadan tuh udah nanyain nanti jualan nggak kayak gitu. Jadi akhirnya kepikiran aja kayaknya ini prospek nih buat jualan. Akhirnya saya apa namanya bikin varian nambah lagi kayak gitu, nggak cuman beberapa sedikit itu aja gitu. Ya kan varian apa yang tadi Ibu sebut itu kan memang yang laris lah ya. Nah, yang itu baru yang dibisain ibu saya ya waktu itu aja. Jadi memang bikinnya begitu. jadi ibu saya kan bisanya yang jadul-jadul gitu aja kan. Tapi seiring waktu setelah anak saya kan ceritanya itu di penitipan, dulu saya taruh di penitipan itu rasanya kok kayak lama-lama nggak tega ya, pulang berangkat pagi pulang sore gitu ya. Penitipannya itu deket kok Mas sama ini apa itu namanya kebun sayur itu daerah Ketintang di lab school situ loh, lab school terus dari situ kayak gitu loh, kayak bertentangan hati. Terus akhirnya sama suami aku diminta resign aja deh, maksudnya aku berangkat pagi 6:30 nyampe rumah 6:30, tapi anak di rambut sama orang lain tuh rasanya kayak gimana gitu loh, masih satu anak saya waktu itu. Terus akhirnya resign 2016 itu udah. Jadi ya di luar konteks ini ya sebenarnya orang tua saya sama istri saya juga begitu. Dulu pada waktu nikah itu istri saya itu kerja. Nah tapi saya pribadi waktu itu nggak apa-apa, kamu belum punya pengalaman kerja dulu, tapi nanti kamu keluar aja loh. Sempat bertentang kenapa. Kalau dulu waktu itu aku sempat tak ajak ngitung. Jadi biaya kamu bekerja, terus nanti kamu keluar susu, terus harus hire apa namanya babysitter lah gitu. Terus habis itu kamu kehilangan waktu anak-anak. Nah itu kan biayanya itu rupanya ya rugi gitu. Daripada yang kamu dapat gitu ya. Terus akhirnya ya
istilahnya ya sekarang ini kerja di rumah, ya itu mungkin persis kayak ibu Iya. gitu ya alasannya ya. Mirip gitu ya kayaknya. Terus anak saya itu tipikalnya itu susah makan Mas, yang Susah apa itu makan? yang pertama itu. Jadi dia pilih-pilih, dia suka ngemil. Ini dari situ saya sering bikin cemilan. Oke. Dari cemilan itu saya foto gitu kan, terus saya jadikan status, ternyata kok banyak yang nanya, dikirain saya jualan. Oh, oke. Itu kue basah bermulanya dari situ. Oh, ada jualan ini juga yang Kan basah setelah juga? 2016 kan nganggur nih di rumah, gak ngapa-ngapain. Saya coba antar jemput anak saya TKB waktu itu. Ya, di rumah kan apa namanya banyak waktu bikinin dia cemilan kayak gitu. Ternyata itu dari cemilan yang saya bikin, saya foto agak bagus. Saya kan kayak baca-baca cara moto yang bagus pakai HP gimana gitu. Ternyata itu bisa diterima, terus malah minta dibuatin kayak gitu. Yaitu awalnya sih dari situ. Terus akhirnya berkembang dalam arti saya nyoba ikut kursus dulu di Arvian itu yang dekatnya Plaza Marina itu loh. Pernah ikut kursus di situ. Terus ternyata di YouTube juga banyak ya. Akhirnya nyoba-nyoba sendiri lah. Sampai sekarang ini kalau hari biasa gini saya jualan kue basah tapi made by order. Kalau puasaan sih alhamdulillah sudah punya pelanggan yang biasanya tiap tahun beli itu ada. Terus saya juga memperluas jaringan dengan memperkenalkannya lewat Instagram dan TikTok. Akhirnya nambah pelanggan-pelanggan baru itu tiap tahun itu bertambah kayak gitu. Kayak gitu sih. Mantap. Jadi sebetulnya resep-resep ini otodidak berarti ya? Gimana ada variasi yang kelihatan menarik gitu terus akhirnya dicoba. Iya gitu. benar, tapi ini mengalami beberapa kali trial akhirnya kayak misalnya ya resepnya itu pakai butter apa, terus saya sesuaikan dengan selera saya ganti komposisinya lah, terus macamnya lah sampai ketemu saya rasa yang saya inginkan gitu. Akhirnya jadilah kue-kue yang saya jual ini gitu. Ya, jadi kalau pengusaha itu nggak hanya mikir jualan, R&D itu ya juga ya. Kerja semua harus ini. Terus sekarang ada berapa ini ya kue keringnya ya? Kalau salah banyak sih tadi saya dengar itu. Banyak. Jadi kue kering ini tuh saya kan memang kalau di Instagram itu banyak yang saya follow baker-baker dari luar ya. Jadi kayak dari Malaysia tuh terutama kue keringnya kan menarik sekali. Nah, saya dari situ itu terinspirasi. Saya setiap tahun tuh selalu ngeluarin kue-kue yang kue modern baru yang saya jual. Ada. Kayak tahun ini itu juga ada 3 atau 4 macam itu yang tidak saya jual di tahun sebelumnya karena saya ngikuti tren. Kayaknya ini lagi ngetren, akhirnya saya masukkan varian gitu. Jadi kayak pelanggan saya itu udah hafal kalau di sini itu beli cookiesnya itu dia kue yang baru gitu ya. Kue yang baru-baru gitu, nggak hanya yang jadul-jadul, tetapi yang jadul yang tetap dicari itu tetap saya jual juga sih, kayak nastar, kastengel itu tetap ada dari dulu sampai sekarang. Oke. Itu ngomong-ngomong ilmu Pareto ya? Pareto. Pernah dengar ya? Pernah. Yang itu 80-20 itu. Diagram Pareto itu. Iya, yang 20% pemasukan itu maksudnya pemasukan paling besar itu bisa jadi 20% item. Jadi misalnya kalau di warung paling yang dibeli ya es teh sama Indomie atau nasi goreng, meskipun punya banyak variasi kan gitu. Nah kalau di sini kira-kira yang paling laris apa nih? Kalau paling laris itu saya nastar Mas tetepan. Tetap nastar ya. Meskipun itu jadul, tetapi nastar saya itu tetap dicari. Bahkan tahun ini tuh saya itu sudah berapa ya, Hamin 7 Lebaran itu nyari nastar udah nggak ada. Jadi sudah sampai kayak gitu. Kalau kue lain masih bisa karena bahan bakunya masih ada. Tapi kalau nastar itu kaitannya kan sama sele. Prosesnya sele itu kan lama ya. Jadi kalau saya stok selenya sudah habis, ya udah saya tolak karena waktu untuk bikin sele lama, bisa saya kerjakan untuk bikin kue yang lain kayak gitu. Sampai nolak-nolak ya. Iya. Jadi kalau nastar itu memang ini sih nggak pernah sepi kalau di sini. Tapi menurut pengamatan ibu itu nastar itu kenapa laris? Apa gara-gara orang taunya nastar atau memang nastar itu memang yang disukai sama orang? Maksudnya begini, itu kan ibu kan tiap tahun kan selalu buat yang baru-baru. Ya jadi kan mereka nggak ngerti apa itu kan. Itu ngaruh nggak sih? Pengaruh. Jadi saya kemarin itu dapat testimoni kuenya itu enak-enak Mbak. Cuman ketika ada tamuku datang,
ini kue ini enak tapi namanya apa gitu kan, saya nggak mencantumkan kue Oh ini iya itu ya. namanya apa gitu, itu masukan sih. Jadi Iya, iya, memang iya, iya. kayaknya karena kue saya selalu up to date, harusnya dikasih varian sih Mas kayak gitu. Iya, 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 iya. Jadi orang makan itu sambil baca, oh kue ini tuh namanya ini kayak gitu. Iya. Harusnya sih ya, nanti buat perbaikan Mungkin gitu stiker ya. saya tahun depan coba nanti saya usahakan Iya. ada variannya, nama Wah, varian sip kue. nih. Tips jadi ke sana ya. Karena saya jujur aja yang penting enak gitu, cuma nggak tahu namanya apa ya. Iya. Kayak tadi tuh saya kan pernah diicipin sama ibu kan, terus ini yang ada selai merahnya, nggak tahu aku juga namanya apa. Pokoknya itu maunya gitu. Padahal kue itu cukup terkenal, tapi Mas Hadi belum Iya, aku hafal nggak ya. ngerti. Pokoknya enak gitu aja. Ya gimana ya, laki-laki yang kurus kayak begini nih nggak suka anu ya, snack-snack begini. Sukanya cuma langsung nasi gitu doang. Jadi nggak perhatiin. Nggak hafal varian. Ya, berarti ibu itu ya jadi varian banyak tuh ya gara-gara setiap tahun gimana caranya tuh ngikutin tren ya, supaya nggak kehilangan konsumen ya. Benar, jadi kayak kue yang selalu baru itu biar menjadi daya tarik tersendiri gitu loh Mas. Tetapi kue-kue yang tetap diminati itu tetap ada juga gitu. Jadi saya tiap tahun juga ini sih mengeliminate sih. Jadi misalnya kayak tahun ini 27. Kan ada datanya ya Mas, yang paling banyak di order itu jenis yang mana ya kan. Kalau ternyata dari 27 itu saya mau masukin lagi baru 4, berarti harus saya mengeliminasi lagi 4 kayak gitu. Oh jadi gitu. untuk Kenapa nih? Kenapa harus angka 27 nih? 27 rakaat atau gimana nih? Sebenarnya itu variannya itu yang mau saya jual lebih banyak lagi. Cuman maksudnya kayaknya itu ada kebahagiaan tersendiri bisa bikin kue ini enak dan disukai gitu loh Mas. Jadi saya tuh sebenarnya sama suami juga dikasih masukan sih, kalau bisa itu jangan banyak-banyak biar nggak repot gitu kan. Oh, biar kan nggak repot. Repot juga ya, banyak varian kayak gitu. Tapi sebenarnya cookies ini bisa berapa tahan lama sih? Ini bisa tahan 2-3 bulan karena saya pakai oven convection yang ada kipasnya itu. Jadi dia kering sampai dalam gitu kan. Oke. 2-3 bulan ya, lumayan ya. Iya, tapi kalau nastar itu dia yang paling nggak tahan lama karena ada selainya, itu kan agak basah ya Mas. Oke. Jadi biasanya saya kalau bikin nastar itu saya bikin paling akhir. Nah kayak gitu-gitu orang awam ini kadang juga nggak ngerti nih bisa berapa tahan lama. Iya, kalau nastar kalau nastar itu mungkin 1 bulanan lah. Yang maksudnya itu fresh, enak dinikmati 1 sampai 1,5 bulan, nggak kayak kue lain. Tapi kalau ibu saya itu selalu nyetok begini ya lama, kadang setahun yang lalu masih ada. masih enak setahun. Iya. Kalau lidah aku sih ya, pokoknya ya enak aja. Tapi mungkin kalau yang baru mungkin beda kali ya. Lebih enak. Ya soalnya kalau lagi nganggur nyambil begini kadang ya. Oh, berarti ya pokoknya selama perut nggak bermasalah, rasanya tidak aneh gitu aja ya wes hap. Berarti ibu sama juga suka bikin kayak gini. Oh enggak. Nyetok kok ada tamu. Nyetok kok ada tamu. Maksudnya ke sana. Oke, terus ini apa nih? Selama ini ada permasalahan tentang jualan atau bagaimana? Selama ini fan-fan aja ya? Karena sudah ada yang repeat order selalu ya? Biasanya sih permasalahannya itu ini sih Mas, biasanya pelanggan itu kan kalau di karakter pelanggan saya itu sukanya kalau pesen itu agak mepet-mepet gitu kan. Jadi udah puasaan gitu mereka baru order, padahal juga sebelumnya itu udah saya woro-woro istilahnya itu sudah saya open order gitu. Tapi kebanyakan nanya-nanya doang awal-awal itu. Mungkin sambil mikir ya, nanti aku mau pesen apa, harus nunggu THR cair baru pesen ya. Iya, bisa jadi. Jadi akhirnya itu ketika mereka pesen itu mendekati tanggal kirim. Jadi kita itu juga cukup kelabakan gitu lah. Kalau misalnya kebanyakan kayak gitu itu. Serba salah ya, nyetok banyak tapi nggak laku ya bingung. Tapi ya itu tadi sih, kalau nastar itu ada kayak strateginya sekarang. Jadi saya awal-awal itu nyetok nastar saya frozen. Jadi ini kesan saya nih. Jadi ibu ini kerja ini kesannya cuma setahun sekali ya, hanya untuk lebaran, enggak? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Kalau lebaran karyawan saya cukup banyak, tapi kalau after lebaran kayak gini masih ada bisa aja kan yang beli kan? Ada 3 orang ini
ya bikin kalau ada kue kering kerjain, kalau enggak ya saya bikin jualan kue Berarti kan basah juga. sebetulnya nggak masalah dong, berarti kalau di Lebaran tuh dibanyakin. Oh setelah Lebaran masih ada yang beli. Ada sih. Kayak kemarin itu saya habis mudik nggak nyangka ternyata saya masih punya stok itu masih ada aja yang nyari gitu. Ya jadi kan pada waktu Lebaran habis, terus masih ada tamu lagi nih harus nyetok lagi kan gitu kan. Kemarin banyak kok perumahan sebelah itu tetangga saya itu baru pesen itu after Lebaran itu karena temannya mau datang, dia nggak punya suguhan. Kan? Akhirnya apa aja lah yang ada dia beli, maksudnya stoknya. Karena kalau nunggu saya buatin dulu kan lama Mas ya, kayak gitu. Terus apalagi sekarang kan lagi apa ya, mudah kan jualan di marketplace atau di TikTok begitu, itu kan udah mulai kan. Cuman itu gimana loh? Ibu udah mulai ke arah sana, udah lama atau gimana nih? Iya sih, saya perlu riset dulu ya kayak gitu. Jadi itu khusus kue yang memang bisa untuk dikirim jauh. Jadi nggak semua kue bisa. Kenapa nggak bisa? Ini kan kuat aja. Kalau itu bisa. Kayak ini sagu keju ini nggak bisa Mas. Maksudnya nggak bisa tuh gimana? Dia kalau kena apa namanya kirim luar ajur dia. Ini kan ambi. Oh karena takut penyet. Ambi, ini kan teksturnya kan toh apa namanya ngeprul gitu kan. Sama tadi udah nyobain ini ya. Oh sudah ya, enak nih ada rasa keju-kejunya. Iya, ada ini dia nggak tahan banting. Terus ada karena takut kalau rusak di jalan. Terus kayak apa? Tapi kan pakai bubble wrap begitu-gitu. Pakai luarnya, tetapi kan juga permasalahan itu kalau terjadi guncangan di dalam. Kalau di video-video itu apa di bandara itu kan dilempar-lempar. Iya, bisa jadi di ya ekspedisi juga sama. Kayak gini juga sama. Saya paset tapi kena guncangannya padat tambah turun kayak nggak penuh gitu juga pernah case-nya kayak nyampe pelanggan karena efek di ekspedisinya itu. Kalau pakai styrofoam? Styrofoam saya pernah Mas ngirim ke apa namanya ke Timika ya beberapa tahun yang lalu itu aman. Sampai sana kalaupun ada kerusakan itu wajar masih retak atasnya 1 atau 2. Cuman tahun ini saya nyoba pakai lagi itu qadarullah kok ini ya rusak kuenya. Pakai styrofoam. Iya. Kan kalau styrofoam itu memang sudah kesepakatan sama pelanggan ada biaya tambahan buat beli styrofoamnya. Waktu itu di Timika itu besar Mas paket saya itu gede banget. Ongkirnya kan lumayan mahal kalau ke sana. Per kilonya itu hampir 50 gitu kalau ke Timika. Kalau styrofoamnya dikecilin gitu. Mungkin karena kegedean kali. Kalau enggak itu sudah saya press. Memang sudah apa triknya ngirim jauh itu enggak boleh ada ruangan di dalam apa di dalam boxnya itu karena dia kocak gitu kan rusak. Jadi kalau pakai styrofoam ataupun pakai kardus pun nggak boleh ada ruangan karena itu berpotensi rusak. Lah kalau tahun ini itu ya kayaknya kesalahan ekspedisinya sih. Karena aku udah kirim beberapa kali yang tahun sebelumnya itu aman gitu. Jadi aku pikir-pikir ini pakai lagi. Pegawainya belum dapat THR kali. Iya mungkin. Cuman itu sih apa? Tapi kapok nggak? Kemarin kapok. Oh, karena ordernya banyak kan. Iya banyak sampai akhirnya dikomplain gitu komplain. Cuman akhirnya ekspedisinya tanggung jawab sih dikasih apa namanya diganti 80%. Oh 80% ya tanggung jawab lah. Lumayan karena kan pelanggan saya juga dapat kuenya meskipun agak ada rusaknya ya, tetapi dapat 50%, 80% juga kan. Ya menurutku sudah bagus lah. Ekspedisi mau 80% itu ya udah luar biasa. Iya. Itu kan 80% itu kan dari nilai barangnya kan, bukan pengirimannya kan? Bukan, dari nilai barang. Ya mau ya luar biasa. Mau iya, tapi kan ada interviewnya. Dia diinterogasi. Maksudnya kondisi datang kayak gimana, difotoin satu-satu itu harus melalui proses. Untungnya banyak ya. Aku juga sama harus kan aku nggak bisa nyiapin langsung ya kayak data-datanya langsung terhubung ke pelanggan yang terima paket gitu. Aku hanya bantu pelaporan aja sih Mas karena kan nanti dari aku jembatanku akhirnya pihak ekspedisi terhubung langsung ke pelanggan gitu. Terus akhirnya aku tanya gimana Mbak udah ada follow up belum, akhirnya ternyata saya baru tahu diganti 80% itu alhamdulillah. Cuman saya untuk ngirim lagi jarak jauh kepentok mau lebaran jadi akhirnya udah deh jarak jauh udah saya nggak pending dulu karena waktunya bisa buat produksi yang lain gitu. Nah terus iya ya, padahal itu menarik ya kalau udah sampai keluar gitu ya. Soalnya kan kalau di Jawa jujur aja saingannya cukup banyak kan. Iya. Kan kalau di luar itu kan Mas, kayak di Timika itu di sana apa-apa mahal. Jadi kueku meskipun di sini terbilang menengah ke atas, itu di sana itu termasuk nggak mahal gitu loh. Kan barang-barang itu di sana mahal kan. Lagi. Benar kayak gitu. Iya sih. Ya. Menarik.
Jadi ya memang anu ya apa namanya ya permasalahan itu pasti ada lah. Jadi bagaimana kita itu memanage apa namanya yes, usaha itu juga pasti begitulah, ada internal dan eksternal ya. Iya. Oke. Terus gimana nih Mah tentang keluarga? Ini anak udah berapa? Anak saya 2. Udah 2. Oke. Yang pertama itu mondok. Ini Yang ngomong kedua, tapi anak-anak ini suka snack-snacknya kan? Kan memang dibuat itu katanya untuk anak kan? iya awalnya, tetapi kan akhirnya berkembang. Apa namanya, lebih banyak variannya kan ngikuti tren. Iya. Kalau yang disukai anak saya ya tertentu sih. Kalau Oke. kakaknya itu lebih suka yang keju-keju kastengel. Oh ya ada keju-kejunya. Kalau dia suka makaron, ini tapi kebetulan nggak ada. Oh iya selera-selera. Tapi memang anu ya sebenarnya tujuan yang masih dipikir tiap tahun itu nggak hanya untuk konsumer ya, tapi juga gimana anak juga seneng begitu ya snack-snacknya ya. Iya. Soalnya kan kadang anak-anak itu kan mudah bosenan itu loh. Iya kan. Benar. Jadi harus apa namanya ya nyoba yang baru, yang ngetren apa begitu kan. Terus Ibu selama ini anak-anak alergian nggak? Ini kan sekarang dengar-dengar pada pakai apa tepung-tepung yang kayak apa gluten namanya? free Iya, kayak gluten free gitu-gitu. kebetulan enggak sih Mas Enggak ya? ini. Anak saya Aman-aman enggak aja apa-apa, ya? aman aja. Soalnya anak saya jujur aja alergian. Berarti bawaan kalau alergi itu biasanya. Ya, Ada saya potensi sih dari nggak keturunan. ada sih. Adik saya yang alergian. Alergi. Adik saya. Anak saya tuh ayam aja batu-batu, gitu. telur batu-batu. Jadi ini lagi ke dokter nyoba apa supaya. Berarti dikasih sayur gitu bisa? Iya, kebetulan seneng sayur sih. Oh, Jadi pas makanya sekarang ini sudah kata dok ya beberapa banyak yang bilang kan kalau alergi itu kan jangan malah dihindari kan, tapi dikenalin tapi pelan-pelan gitu kan. Mungkin dia waktu itu kebanyakan, makanya dikurangi tapi jangan dihilangkan. Ya, tapi terus habis gitu ya memang terus memperbanyak sayur sih. Soalnya banyak kan di video-video di YouTube atau bahkan dokter-dokter juga bilang sebetulnya itu kalau kita sering-sering makan sayur itu kan antibodi apa kekuatan tubuh ini kan juga meningkat kan. Jadi jangan menjauhi dari sayur kan gitu ya. Iya agak susah nih Mas anak saya sayur. Kalau sebenarnya saya sendiri tuh suka banget ya sayur itu. Apalagi sayur yang sehat itu. Dulu saya pernah nanam itu loh Mas, apa namanya hidroponik pernah ikut. Oh pernah. Pernah ikut kayak workshop singkat. Itu dikasih kayak ember kotak ya, gitu. Ada lubang-lubangnya, ada net potnya, ada apa namanya rock woolnya, terus dikasih bibit gitu kan. Dulu waktu rumah saya belum saya renov, atas tak tanamin kayak gitu. Terus saking nggak berhasil kan? Berhasil, bisa dimakan sendiri. Cuman itu bikin saya trauma karena kedatangan ular. Aku akhirnya kayak ketakutan gitu Mas. Ya udah deh akhirnya sempat terhentinya karena takut kedatangan itu tamu-tamu tadi undang itu. Tapi sebenarnya sayurnya itu ini sih seger-seger gitu suka saya sebenarnya itu. Terus akhir-akhir tetangga saya itu depan rumah juga bikin budidaya hidroponik. Kalau apa lagi panen saya dikirimin kayak gitu. Sebenarnya menarik sekali itu kalau maksudnya saya suka juga sih bidang kayak gitu. Cuman sekarang di kota kan lahannya nggak ada ya Mas. Jadinya wes ya udah deh kalau pas lagi apa ada yang jual. Tapi sebetulnya Ibu takutnya itu apa nih Bu? Ini menarik sih. Takut jadi jelek apa takut ada ulatnya itu akhirnya ikut kemakan atau gimana ini? Ular ini bukan ulat. Oh ular. Ular hitam dari sawah kan belakang rumah saya sawah. Jadi dia merambat dari ini kan. Terus waktu aku metik gitu tiba-tiba dia muncul gitu Mas. Jadi kan kayak asok gitu kan. Ya Allah takut gitu. Oh makanya terus akhirnya nggak berani nanam lagi. Nggak berani. Sebenarnya ini ular ini. Ular pakai R bukan T. Aduh. Iya. Oh, jadi makanya terus trauma budidaya. Iya. Dulu ya berbekal ikut workshop itu aja dulu di Jamur situ. Iya. Soalnya bayangin saya ulat. Soalnya gini, soalnya kalau ulat itu kan tanaman itu kan pasti kena ulat nih. Maksudnya kan ada beberapa jujur aja kok pelanggan saya itu beli sayur tuh pengennya tuh mulus. Tapi kadang ada tapi kan mulus tapi nggak pakai pestisida. Itu kita jadi petani itu stres. Gimana caranya? Ya
pasti ada pestisida ini dikit Kalau ya, ada kalau mulus. pestisida, kalau makanya karena hama itu pasti ada. Jadi rodok susah karena selevel orang yang greenhouse-an itu kena itu ya bisa kena. Oh alah Itu gitu. jadi mungkin untuk orang awam itu ya nggak ngerti ya. Wah coba nanam atau enggak ke kebun orang yang ada greenhouse-nya itu tetap kena. Pasti soalnya kan kayak itu daya tarik tersendiri buat ya serangga itu untuk datang ya kayak. Iya, ya makanannya ya, lah. Mungkin dari telurnya itu kan masih kecil-kecil itu terus kena angin terus bisa nembus gitu bisa jadi. Ya tapi kan ya itu akhirnya jadi serba salah. Pembeli itu kalau lubang itu nggak mau loh, padahal itu nunjukin bahwa kita itu aman ya. Tapi terus nggak mau. Kalau ada ulatnya, mulus, tapi tanpa pestisida. Kalau ada ulatnya kan sebenarnya malah aman ya, nggak kena kimia gitu lah ya. Logikanya kan begitu. Ya segitulah. Ya segitu masalah. Tantangannya sampai itu tantangan, berarti. Ya, gitu. Jadi mengedukasi ke pelanggan itu rodok lumayan karena nggak semua itu pernah budidaya ya. Betul. Gitu. Oke, mungkin sekilas begitu saja. Mungkin terakhir kali ini closing apa begitu, motivasi apa? Mungkin kalau ada kepikiran apa ya Mas, untuk supaya orang mau punya usaha deh, berani mau punya usaha. Gimana nih kalau usaha itu memang kalau mau ngawali itu pasti berat banget ya, karena kita pasti bingung ada yang beli nggak ya, kemahalan nggak ya gitu kan ya. Jadi kalau menurut saya sih pede aja, yang penting itu tunjukkan value produk kamu itu apa. Kalau masalah harga itu sesuaikan dengan bahan yang dipakai. Kalau yang dipakai itu berkualitas, rasa enak, harga lumayan, pasti orang juga paham. Kalau yang enak masa dijual murah kan? Kan pasti kalau murah itu pas pelanggan saya malah gini Mas, kalau misalnya cerita sendiri sih dia beli kue kering kok murah banget, dia langsung nyimpulin itu pasti nggak enak gitu. Iya mungkin dia pengalaman kali ya. Entah teksturnya kurang oke lah, rasanya juga pasti kan. Masa orang mau jualan nggak pakai untung kan kayak gitu. Udah sih gitu aja, tetap semangat jadi untuk yang mau mulai berusaha. Oke, begitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Jika kalian suka video ini jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Dah.